Nah, uniknya lagi di sini dikasih cekukan. Cekukan. Minum. Dua generasi. Ya, bang, lu pakai lewat lagi orang lagi bikin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Sleeper Matic. Kali ini kita mau nge-review satu unit Matic yang sangat jarang di jalan, yaitu Suzuki Skywave 250 tipe S. Ya, sahabat Sleeper Matic, unit yang kita review kali ini adalah Suzuki Skywave 2013 250cc CBU Jepang. Ini generasi ketiga, karena sebelumnya itu sudah ada dua generasi sebelumnya, cuman agak langka di Indonesia. Untuk generasi keempat ini sudah ada di dunia itu semenjak tahun 2014, cuman itu hanya ada di Burukman 400. Skywave 2,5 ini sebenarnya cuman hanya ada di pasar Jepang dengan regulasi peraturan di Jepang, yaitu 250cc. Sedangkan di luar Jepang itu dibuat 400cc, namanya Burukman 400, seperti itu. Itu untuk generasi keempatnya ada sampai sekarang pun masih diproduksi dan dipasarkan di Thailand, di Malaysia, Singapura, dan negara lainnya kecuali Indonesia, karena masuk ke Indonesia agak mahal karena kena pajak barang mewah. Untuk bedanya dengan yang 400cc itu ada di bagian pengereman. 400cc itu pengeremannya double disc di depan kiri kanan. Beda di cc mesin juga, bedanya itu aja, nggak ada lagi bedanya, karena sisanya semua sama, dari bodi, velg, knalpot pun bentuknya sama gitu. Sekarang kita review coba dari bagian depan ya. Di bagian depan ini sebenarnya bohlamnya masih halogen ya, cuman karena sudah diganti sama pemiliknya menjadi LED. Lampu sennya pun masih bohlam biasa karena ini motor 2013. Terus untuk kaki-kaki depan ini dia memiliki ring 14 dengan ukuran ban itu 120/80 ring 14. Dikawal dengan pengereman single disc dan kaliper 2 piston. Nah, kalipernya ini nih kampas remnya bisa substitusi dengan Ninja ya. Bedanya dengan yang 400 itu dia itu dua disc atau double disc. Nah, ini kelihatan di velgnya itu ada dudukan untuk di sebelahnya. Karena ini cc 2,5 jadi hanya memakai single disc bagian depan. Lanjut kita lihat ke bagian tengahnya atau konsol atau speedometer. Nah, di speedometer ini cukup lengkap ya. Di speedometer ini tuh ada tachometer, speedometer, terus indikator bensin sama indikator suhu mesin. Kita coba nyalakan. Untuk menu MID-nya pun juga cukup lengkap. Ada average consumption, odo, dan lain-lain. Untuk di bagian stang kiri, saklar seperti biasa, cuman lampu jauh, dekat, pas beam, lampu sen, dan klakson. Untuk di bagian kanan ini ada engine cut off, hazard, dan starter. Untuk fitur di motor ini yang cukup jarang atau bahkan jarang ada sampai saat ini di motor umum yang ada di Indonesia, yaitu fitur parking brake lock. Ini kita belum temuin di X-Max maupun di Forza ya. Dan kunci kontaknya ini masih agak jadul ya, walaupun dia sudah immobilizer, Suzuki immobilizer. Dia ada tandanya dengan lampu berkedip ya. Untuk kapasitas tangki ini 13 liter dan dibuka pun masih dengan cara manual. Diputar, kita putar manual. Tuh. Berikutnya kita lihat untuk spionnya emang sudah bawaan seperti ini. Windshieldnya aslinya tinggi ya, karena ini sudah diganti sama aftermarket produk Jepang. Jadi dia diganti dengan yang lebih pendek, karena aslinya lebih tinggi sekitar ya lebih tinggi 20 atau 30 cm lah. Ini tampilan dari samping sebelah kirinya. Ini joknya. Sekarang kita coba ke joknya. Joknya ini kulitnya sangat empuk ya. Tuh, sampai berbekas kalau ditekan, sangat-sangat empuk. Terus ini ada backrest juga untuk bagian pengendara.
Dan ini jok bagian pembonceng. Kita coba lihat bagasinya. Nah, ini untuk bagasinya. Nah, cukup besar ya. Ini masuk bisa dua helm dengan ukuran satu full face dan satu half face yang kecil. Karena kalau face dua-duanya yang besar kayaknya tidak masuk, agak ngepas. Di sini tersedia hidrolik jok juga, sudah ada dari sananya. Nah, sudah cukup untuk kapasitas bagasi. Terus kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk posisi knalpotnya emang agak datar ya. Ini untuk blok mesinnya 250 cc. Ini knalpotnya. Nah, untuk bagian kaki-kaki belakang dia ini monoshock ya, di tengah seperti motor laki. Nah, untuk kalipernya dia 2 piston. Cuman 2 pistonnya ini berbeda fungsi. Yang satu mekanis dengan pakai tali untuk parking brake lock, dan satu lagi hidrolis untuk rem belakang dari master rem atas. Untuk velg belakang ini ukurannya 13 inch ya, dengan ukuran ban itu 150/70 ring 13. Untuk bodi belakangnya seperti ini semua dari lampu sen dan lampu rem pun masih menggunakan bohlam ya, belum ada teknologi LED. Kali ini kita coba bahas mesin ya. Mesinnya ini 250 cc seperti Forza dan X-Max. Dengan power itu kurang lebih 34 HP dan torsinya 25 Nm. Disalurkan ke transmisi CVT otomatis. Yang kita tahu untuk spek mesinnya si X-Max itu hanya punya 22,5 horsepower dan torsi di 24,3 Nm. Sedangkan untuk Forza dia memiliki power itu 23,19 horsepower dan torsi 24 Nm. Tinggi jok tadi setelah saya buka speknya, tinggi jok itu hanya 710 mm. Ini sangat rendah untuk ukuran orang-orang Indonesia. Untuk dimensi keseluruhan motor ini dengan panjang kurang lebih 2,27 meter, dengan tinggi 1,2 meter, dengan tinggi kursi 710 mm, ground clearance-nya 125 mm, dan dengan berat itu kurang lebih 215 kg. Nah, ya sahabat Sleepermatic, kali ini kita coba dudukin ya ergonominya dari Skywave 250 ini. Saya ini tinggi 158 cm, bukan 177 seperti Om Fitra ya. Ini posisi kaki saya ya. Ini kalau dua kaki hanya jinjit sedikit. Nah, ini duduknya agak maju. Kalau kita duduk agak lebih belakang di dekat senderan, ini kaki saya napaknya segini ya, agak jinjitnya. Nah, kalau untuk satu kaki saya bisa napak sempurna. Kalau untuk satu kaki gitu. Nah, untuk ergonomi berkendara ini sangat nyaman banget ya. Dari posisi kaki yang lurus, lengan yang dekat ke bagian badan, dan stang yang agak nekuk ke dalam membuat tangan itu jadi semakin rileks di saat berkendara. Lalu ada pilihan juga untuk posisi kaki itu, kita bisa selonjoran. Ini dengan saya 158 cm, kaki saya tuh bisa benar-benar lurus sampai bawah. Untuk tinggi di atas 170 pun juga pasti masih makin enak. Nah, dan si Suzuki itu pintar, dia ngasih lekukan di bagian sini agar si kaki itu tidak terlalu ngangkang, karena ini udah cukup ngangkang ya, karena jok yang cukup lebar. Terus kalau misalkan dia ikut bodi lebar, kaki gue bakalan lebih jauh lagi buat menggapai ke tanah, seperti itu. Untuk posisi duduk sangat nyaman sekali, apalagi dibawa buat harian ataupun touring, apalagi ini bener-bener super nyaman banget. Oh iya guys, kebetulan motor ini mau dijual loh sama pemiliknya. Bisa DM ke Sleepermatic Squad atau ke gua ya, @cukup.faisal. Untuk harga open price di 70 juta, bisa nego kok. Langsung DM aja ya. Terima kasih ya guys, kawan-kawan sahabat Sleepermatic semua, udah menonton review dari motor Skywave 250 cc ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.